Oke, di video kedua ini lanjutan dari video pertama ya. Jadi video kedua ini nanti akan membahas tentang perbedaan manusia dengan hewan ya. Karena antara manusia dan hewan itu ada kesamaan ya, ada kesamaan dan ada juga perbedaan. Kenapa manusia tidak dibandingkan dengan tumbuhan? Jelas berbeda ya, karena tumbuhan itu kan hanya berdiam diri. Jadi untuk membandingkannya sudah mudah. Oh, kalau tumbuhan itu kita nggak tahu dia perilakunya seperti apa ya gitu. Kalau tidak diteliti secara lebih mendalam. Tapi kalau dibandingkannya dengan hewan itu ada perbedaan-perbedaan yang bisa kita lihat seperti itu. Karena hewan pun juga beralih dari satu tempat ke tempat lain juga memiliki apa ya, sifat ketabiatan yang itu merupakan beberapa kesamaan dengan manusia seperti itu. Tapi ada bedanya. Nah, perbedaannya apa gitu ya? Yang pertama terkait menyadari diri ya. Jadi perbedaan manusia dengan hewan itu menyadari diri, di mana mampu meletakkan jarak antara dirinya dengan lingkungannya. Jadi tahu diri seperti itu. Jadi ketika saya ini punya salah, saya harus minta maaf. Itu manusia. Kalau hewan kalau punya salah, ya sudah kayak gitu ya. Maaf, ini untuk hewan misalkan kalau melakukan eh, apa? Beradab, maaf, melakukan yang namanya berkembang biak ya. Berkembang biak kan tidak tahu tempat ya, tidak tahu tempat. Kalau manusia kan harus apa namanya, di tempat yang tertutup seperti itu menyadari diri. Jadi bagaimana kita itu meletakkan diri kita antara diri dengan lingkungan seperti itu. Terus berinteraksi. Nah, menurut saya ini juga apa namanya, hewan pun juga berinteraksi ya. Hewan dengan hewan lain pun juga berinteraksi, manusia apalagi pasti berinteraksi kayak gitu. Tapi perbedaannya di mana begitu ya. Jadi kalau manusia interaksinya itu ada komunikasi yang dia itu bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tapi kalau hewan itu komunikasinya hanya untuk dirinya sendiri ya, untuk dirinya sendiri dan itu tidak bermanfaat bagi orang lain seperti itu. Tapi kalau manusia komunikasinya mungkin dengan rekan kerja, kita bekerja kan kita komunikasi dengan rekan kerja kita. Berarti apa yang kita komunikasikan dikerjakan bersama dan bisa apa mencapai tujuan yang itu, tujuan itu mungkin untuk kesejahteraan bersama seperti itu bentuk interaksi perbedaan antara manusia dan hewan. Kemudian kata hati tadi memutuskan baik dan buruk ya. Jadi manusia itu mampu memutuskan, oh ini baik, oh ini buruk, tapi kalau hewan tidak bisa. Dia yang melakukan perbuatan itu meskipun salah ya diulangi lagi kayak gitu ya. Jadi tidak memiliki kata hati dan mampu membedakan baik dan buruk seperti itu. Kemudian moral. Di sini manusia itu yang taat aturan, maksudnya taat aturan, taat adat istiadat, sopan santun kayak gitu. Tapi kalau hewan ini mungkin ada beberapa hewan yang taat dengan majikannya mungkin ya. Tetapi kan dia tidak memiliki apa ya, nilai-nilai agama, kepercayaan. Nah, seperti itu bedanya antara manusia dan hewan. Terus tanggung jawab, di mana semua pekerjaan atau semua tugas yang dibebankan ke kita, kita itu harus mampu menyelesaikan dengan tuntas sesuai dengan kemampuan kita. Itu tanggung jawab. Kalau kita diberi tugas terus kita mengeluh dan tidak mampu mengerjakan, itu bukan tanggung jawab namanya, kita tidak memiliki tanggung jawab kayak gitu. Kalau hewan, kalau diberi tugas, memang hewan ada beberapa hewan yang pernah dilatih dan bisa mengerjakan itu, tetapi kan kadang tidak tidak sepenuhnya hewan itu akan melakukan itu terus kayak gitu ya. Jadi itu perbedaan antara manusia dan hewan di dalam hal tanggung jawab. Ada saatnya hewan itu tidak memiliki eh, kemauan untuk melakukan apa yang disuruh oleh majikannya seperti itu. Terus rasa kebebasan, di sini manusia memang memiliki kebebasan ya, hewan pun juga memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan manusia itu terikat oleh aturan agama, adat istiadat kayak gitu. Jadi bebas tapi kita tetap masih masih terkontrol kayak gitu. Tapi kalau hewan bebas ya bebas, tidak ada aturan. Itu bedanya manusia dengan hewan.
Terus perbedaan yang terakhir itu kewajiban dan hak. Jadi kita memiliki kewajiban terhadap lingkungan sosial kita sebagai manusia ya. Kita juga memiliki hak misalkan untuk menolak atau menerima kayak gitu. Tapi kalau di sini hewan di sini dia itu melakukan kewajiban dan haknya terserah. Ya, jadi dia misalkan hewan dikasih makanan, pasti akan keroyokan ya di situ akan keroyokan mungkin berantem kayak gitu ya. Kalau manusia tidak, pasti manusia memiliki hak-haknya. Oh, saya sudah punya punya berarti saya mendahulukan yang belum punya. Nah, itu kan adanya apanya hak ya hak bagi manusia ada batasannya seperti itu. Terus yang terakhir menghayati kebahagiaan. Jadi di sini menghayati kebahagiaan itu antara manusia dan hewan ada perbedaannya di mana ketika kita disebut hidup bahagia itu hidup tanpa tekanan ya, tanpa tekanan. Jadi dikatakan hidup bahagia itu tanpa tekanan. Lah, hidup kan ada tekanan, Pak. Misalnya kayak kita kerja kan itu ada tekanan. Iya, memang iya, tetapi bagaimana kita meminimalisir tekanan itu agar kita itu mampu mencapai kebahagiaan itu. Misalkan kita sebagai manusia yang terdidik itu harus meminimalisir dan harus mampu mengatasi tekanan-tekanan itu. Nah, cara mengatasi tekanan bagaimana ya? Lewat pendidikan, kayak gitu, lewat pengalaman, kayak gitu, agar kita mencapai suatu kebahagiaan. Kalau hewan tertekan, ya sudah, mungkin meninggal, seperti itu ya. Kalau manusia tertekan, dia harus mampu meminimalisir tekanan-tekanan itu, kayak gitu, karena manusia sejatinya itu makhluk yang sempurna kayak gitu dianugerahi suatu insting pikiran daya nalar dan sebagainya yang itu harus kita maksimalkan melalui apa pendidikan dan pendidikan tidak harus di sekolah formal tapi informal maupun non formal kayak gitu itu perbedaan antara manusia dan hewan ya sekian ya presentasi terkait tentang perbedaan manusia dan hewan. Terima kasih atas perhatiannya untuk video ini pembelajaran hakikat manusia saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.